dia nggak oprah gitu. Udah selesai. Dia udah oprah. Yang ini belum. Di satu kelas ada? Ada. Ini juga ini. Dan di seluruh dunia baru ada di sini. Misalkan kita masuk lalat. Kalau yang cowok juga nggak kelihatan ya, gimana ceritanya yang sana-sana itu? Tidak sini berarti. Iya. Padahal kan istilahnya kalian udah pernah satu kelas sok-sok kali gitu mau dengan. Semua cowok. Tadi saya nanya sama Diana, apa yang saya mau jelaskan? Kan ini bukan mahasiswa baru, ya. Tadi sebenarnya sudah mengalami apa yang terjadi di sini kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi sudah mengetahui juga struktur organisasi yang ada di sini kan? Pernah tadi juga. Kan? Dia udah tahu apa yang dipaparkan, tahu kan? Kenalkan, nama saya David. Itu Martin, itu Janur, udah tahu juga. Ya kan? Kali. Oke. Di KSM ini waket gue itu membawahi administrasi umum dan keuangan. Umum itu biasanya membawahi human resource, ya, urusan-urusan surat menyurat dengan eksternal, surat menyurat dengan internal, ya, kemudian membawahi keuangan, ya. Jadi general affairs juga termasuk dalamnya membawahi hubungan dengan masyarakat di tempat ini, termasuk RT RW, ya, segala urusan perizinan sebenarnya di bawah dari wakil kedua. Domisili estetika yang ada di sini bagaimana itu dibawahi oleh wakil dua. Wakil satu itu membawahi akademik, kurikulum yang seperti apa kan. Jadi wakil satu itu membawahi kenapa kamu kuliahnya kebanyakan materinya itu tanggung jawab dia, ya kan? Atau mata kuliahnya nggak berbobot, tanggung jawab dia. Wakil dua lebih kepada kalau di organisasi sekuler seperti PT Santosa Jaya itu membawahi, kalau umum itu membawahi termasuk human resource-nya, artinya membawahi perekrutan daripada semua karyawan. Namun kalau di STT KSM, kalau di dunia pendidikan sepertinya perekrutan dosen itu tidak dibawahi oleh wakil dua, langsung oleh wakil satu yang akademik. Namun perekrutan struktur inti, ya, seperti siapa yang di bawah Ibu Esther, Ibu dan Ibu Triana atau Ibu Kaci itu di wakil dua, ya. Dan segala perekrutan sebenarnya sih di wakil dua, tapi itu proseduralnya. Namun mungkin untuk rekomendasi atau referensinya dari tiap-tiap bidang, ya, rekomendasi atau referensinya dari tiap-tiap bidang, tapi rekrutmennya seharusnya lewat paket dua. Nah,
sini data-data SESDI, staf dosen semua, data surat masuk dan surat keluar, sarana dan prasarana memang ditangani. Tapi kalau untuk pangkalan datanya itu di apa namanya, SPMI, ya, mana itu ada Pak Yonas. Kalau pangkalan datanya, jadi data-data terkait apa yang dilakukan di Voket 2 seperti surat masuk surat keluar, kemudian data kurikulum vitae, ya, kurikulum vitae tahu? Kurikulum vitae tahu? Daftar riwayat hidup itu kan ya CV, jadi namanya kurikulum vitae itu ya daftar riwayat hidup. Nah itu ada di Voket 2. Namun sebenarnya semua data kenapa kau telah? Mana saya dulu? Semua data harus ada di pangkalan data. Ya, semua data harus ada di pangkalan data. Mau data dari Voket 1, Voket 2, Voket 3 itu dikumpulkan. Nah, itu namanya di zaman dulu. Di zaman dulu kalau ada file arsip tembusan. Paling bawah itu tembusan, misalnya tembusan ini 1, 2, 3 paling bawah arsip. Nah, arsip ini itulah pangkalan data. Semua data. Jadi itulah gunanya manajemen. Kalau data itu nggak ada, buat apa manajemen? Makanya di dalam Anda bergereja pun, ya kan? Ada data kan? Data daripada jemaat, kan? Jemaat tetap. Nah, manajemen gereja yang bagus juga ada data daripada jemaat simpatisan, ya kan? Makanya di dalam setiap ibadah kan ada beberapa gereja yang manajemen bagus tuh ada ya, saya kalau di karismatik siapa yang baru hadir di sini ya gitu, baru pertama kali hadir itu pas keluarnya itu dia harusnya disamperin, ya kan, dari mana, dari gereja mana, simpatisan kan. Nah sayangnya besoknya kalau dia hadir lagi sebagai simpatisan itu tidak ada follow up-nya, selesai begitu saja. Jadi pendataannya satu, sayangnya cuma di situ. Yang kedua, tidak ada koordinasi dari gereja yang bersangkutan kepada gereja di mana orang simpatisan itu bergereja. Nggak ada koordinasi. Artinya gini, harusnya kan, wah ini ada jemaat simpatisan di gereja Santa Sasi, namanya Cornel, ya kan? Dia gereja di AKBP Keramat Jati. Seharusnya dari pihak gereja Santa Sasi menghubungi nih pihak AKBP Keramat Jati. Halo, izin mau konfirmasi, ini yang namanya Cornel, domba sakit, domba lumpuh, domba gila, atau kenapa masuk kandang saya? Kan gitu. Sebenarnya harusnya ada koordinasi. Nah, sebagai bentuk daripada manajemen gereja yang baik. Sekarang, kalau cuma pengen tahu nih misalnya, oh ini jemaat simpatisan ada Cornel dari AKBP Keramat Jati. Untuk apa? Apakah hanya sekedar data? Data pun nggak ada gunanya kalau nggak difungsikan. Kan gitu. Nah,
Jadi itu yang ada di dalam. Tahu siapa? Bapakmu baru datang ya? Hah? Kartu merah. Terus berapa hari di luar? Ibadah puasa di Cepal sama Oppo. Ini ada apa? Rabu. Oke. Nah, oke. Jadi ada beberapa data yang ada di pangkalan data. Saya bilang semua data harus ada di pangkalan, di bawah SP. Oke. Jadi tugas daripada Waket 2 itu seperti yang ada di sini jelas ya. Termasuk pemasukan pengeluaran, pembayaran mahasiswa, dan sponsorship beasiswa. Oke. Nah, Martin, yang kita lakukan sekarang ini sama mereka karena mereka sudah di sini apa? Mereka bayar apa? Registrasi, Pak. Registrasi. Oke. Biaya perkuliahan bayar nggak? Untuk akademik perkuliahan di apa? Sponsorship penuh. Full. Kuliah. Bener nggak? Bener nggak? Kau orang hitam, kau mas kamu nggak bisa baca, nggak bisa ngomong apa-apa, ganggu kau. Biar ku copotin gigi kau ganggu. Bicara lu. Sponsorship nggak? Sponsorship, wah tuli juga nih. Udah ganggu tuli. Sponsorship nggak? Iya. Hah? Iya. Ya. Coba teriak dulu, iya gitu. Iya, Pak. Yang lain-lain teman-teman ya, saya minta kalau saya bicara sini, kalau kamu nggak perhatian, yang keluar. Karena percuma sih bicara. Hargai orang bicara. Jelas? Kau mau dihargai, hargai orang bicara. Kalau kau tidak menghargai orang bicara, berarti kau tidak perlu dihargai juga. Ingat itu. Jadi kalau kau mau menjadi orang pintar, menghargai orang pintar. Kalau kau mau jadi orang bodoh, hargai orang bodoh juga. Karena orang bodoh juga diperlukan, bukan cuma orang pintar. Jangan berpikir bahwa orang bodoh gak diperlukan. Orang bodoh diperlukan, orang pintar diperlukan. Dua-duanya minum tolak. Amin. Jangan terlalu serius lah. Saya suka marah tapi saya sayang sama kamu. Nah, ada maksud dan tujuan kenapa Anda dibiayai terus. Ya, pasti ada maksud dan tujuan organisasi atau manajemen tempat ini membiayai Anda. Yang mana adalah seiring dengan kerinduan daripada pastor senior untuk mana itu? Oh ini. Apa ini? 1000 gereja. 100 gereja tahun 2030. Berapa ini? 100 gereja tahun 2030. 1400 tahun 2020. Nah, itu visi misi beliau. Tuh. Tapi saya menangkapnya tidak gereja secara Visi. organisasi. Karena saya merenungkan visi ini lama. Ini apa? Yang saya pelajari di Tiranus oleh para sesepuh, bahkan pendiri Tiranus, Profesor Stanley Hill. Gereja sekarang itu bagai sarang burung walet. Cuman jemaat-jemaat yang berputar, tidak ada penambahan jiwa saudara. Hingga kalau dibilang orang sama Ben, Ben izin ya, saya mengambil
Christian priest, penabur, penyiram, atau penuai? Ini penting. Penabur, penyiram, atau penuai kan? Kehadirannya apakah membawa jiwa bagi orang, atau kehadirannya justru membawa orang masuk Kristen, kemudian karena tidak ada bimbingan hotline, karena dia tidak ada seperti Billy Graham setelah penginjilan melalui internet atau media apapun, ada hotline, silakan hubungi. Artinya apa? Setelah orang terima, orang dibimbing. Sehingga tidak cuma orang terima Tuhan Yesus, tidak jelas transformasi atau transfer dari sini, dari yang menyiram, yang menabur ke yang menyiram sampai ke yang menuai. Dibiarin begitu ya? Gak boleh. Gak boleh. Tanggung jawab daripada YSG apa? Kalau kau udah ada orang yang berdosa engkau gak tegur, dosanya itu ditanggung kepada benar gak? Jadi ada tongkat estafet sebenarnya dari semua pekerjaan Tuhan, dan gereja gak lakukan ini. Makanya waktu saya lihat ini, saya paham maksudnya apa sekarang. Saya paham maksudnya. Dan saya, daripada saya share kebanyakan, ini saya share ini. Jadi kita harus paham, bisa jadi ke Christian priest dulu ya. Saya tanya, untuk melengkapi semua rancangan ilahi Tuhan, berbicara Tuhan Yesus, ada Rahab nggak? Ada. Untuk melengkapi rencana kematian Tuhan Yesus di kayu salib dari dia lahir, ada Yudas kan? Ada. Tapi Rahab sama Yudas itu cuma satu, tidak dua. Tidak ada dua Yudas, tidak ada dua Rahab. Jadi jangan mau mencontoh atau menteladani, saya mau jadi Christian priest. Tidak ada dua Yudas, tidak ada dua Rahab. Jadilah menjadi siapa yang Tuhan inginkan dalam dirimu, bukan menjadi aku mau jadi Yudas. Gak ada dua Yudas. Kalau engkau diinginkan Tuhan menjadi Simon, jadilah Simon. Kalau Tuhan ingin kau jadikan kau Yohanes, jadilah Yohanes. Maksud saya begini, seiring dengan ini istilahnya biaya pendidikan ya, yang mana sebenarnya dalam satu ruang lingkup perkuliahan yang 4 tahun itu ya, kamu cuma bayar ini. Tapi uang apa? Uang kuliahnya nggak ada. Uang kuliah. Enggak, itu nol. Iya kan? Iya. Hanya ini ya. Iya. Dan ini tergolong murah. Ya. Tergolong. Dan kalau dikali 4, dikali berapa? Dikali 8. Tapi juga nggak bisa dibilang dikali 8 Pak. Nah, ini salah. Ini nggak dikali 8. Enggak. Kan? 2, 2, 3 dikali 8. 1, 2, 3, 4 yang kali 8 kan? Paling ini yang kali 8. Yang dibayar registrasi 300.000 doang. Hah? Pokoknya satu tahun berapa dia habis? 1 tahun, 1 semester kalau dirata-ratakan, karena yang besar itu pas mau wisuda. Ya, satu 4 tahun dia habis berapa? Itu 1,9, hampir 2 juta itu Semester. satu semester. Jadi 1 tahun 4 juta kurang lebih. Itu sudah
tambahin 4 juta ya? Iya, oke. Hah? Tapi belum uang makan. Sudah termasuk tuh. Hah? Sudah termasuk. Oh, makan mereka nggak bayar? Disubsidi. Makan juga subsidi? Iya. Kemarin kan katanya 300 ribu. Iya. Subsidi loh. Itu sebetulnya sebenarnya jadi tetap ada subsidi kan? Iya. Iya. Artinya mereka cuma bayar gitu kan? Iya. Jangan seorang pun di gereja organisasi GSA mengatakan bahwa dia membayar. Tidak ada. Jelas ya? Kau orang hitam. Ini satu organisasi. Tidak ada cuma gereja atau organisasi Tanah Merah. Dan meskipun dia menjadi lawan saya siap hadapi dia sampai neraka. Ya saudara udah pasti. Nah, saya bilang saya hadapi sampai neraka. Saya siap menghadapi orang sejahat apapun sampai neraka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah turun ke neraka dan mengalahkan maut. Nah, saya mau bilang ini. Kenapa kamu menjadi bagian penting? Harusnya kamu bersyukur ya. Tapi siapa yang nggak bersyukur silakan keluar. Kita juga nggak ada masalah. Lagi, siapa yang mau jadi fighter, fighter. Tapi siapa yang tidak mau jadi fighter, silakan bye bye. Ya kan? Karena saya bilang gini, gereja sekarang sudah masuk dalam strategi iblis. Kenapa? Ya seperti saya katakan, ada koordinasi nggak antar gereja? Kalau ada jemaat simpatisan, Nggak ada. nggak ada kan? Nih. Christian Prince, anggap dia memenangkan sepertinya tanda kutip banyak jiwa. Ada hotline number nggak? Nggak ada. Makanya kalau engkau memang rindu menjadi penjala jiwa lewat YouTube, jangan lupa hotline number. Jadi ada follow up dari apa yang kau sampaikan. Kalau orang terima Tuhan Yesus lewat apa yang kau sampaikan, ada tindak lanjutnya. Kau bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang itu untuk menyiram, kemudian menuai. Sehingga dari mulai bibit, kalau taruh, dia menjadi pohon. Nah, dari pohon sampai dia bisa berbuah atau sudah berbuah, engkau bikin supaya tambah banyak berbuah, kau pangkaskan nantinya. Sampai dituai, itu tanggung jawab gereja. Halo? Benar nggak? Nah, Ya jangan cuma nabur doang taunya. Satu sisi yang lain cuma taunya nyiram doang. Yang satu sisi ya taunya nuai doang. Tidak ada kerjasama antara yang nabur, nyiram, tuai. Apa ini? Lu kesono, gua kesini, lu kesono. Maka kerajaan Allah terpecah. Nah, gereja yang saya maksud adalah bukan semua jadi pendeta atau guru, salah. Sudah apa ya? Pojok. Apa yang saya bilang? Tidak semua jadi pendeta dan tidak jadi guru. Betul. Sekarang gini, kalau semua orang jadi pendeta, siapa yang jadi supir? Hamba Tuhan itu panggilan. Pendeta itu profesi. Jadi seorang hamba Tuhan, orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, harus ada yang menjadi pendeta, tapi harus ada yang menjadi guru, namun harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi pengusaha kontraktor, harus ada yang jadi desainer kontraktor, harus